Oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Kali ini saya akan membahas yang mengenai updatean. Kalian sudah tahu ya pengumuman yang sudah dirilis oleh PSSI dan juga Shin Tae-yong mengenai kekuatan Timnas Indonesia. Ada yang menarik nonton. Sosok Justin Upner ini tidak bisa dipanggil karena emang lagi cedera. Dan menurut saya ini bisa dikatakan sebagai kerugian. Tapi juga kita harus bersyukur ya karena di sini sosok Jordi Amat juga sudah sembuh. Nah, kalau sudah kita lihat ya bagaimana skuad resmi dari Timnas Indonesia ya jelas untuk di lini depan ini ada sosok yang akan dimainkan yakni sosok Eliano Reinders ya saat melawan Bahrain. Karena saat ini Witan juga masih recovery ya pemulihan cedera tapi dia masih dibawa oleh Coach Shin. Kemudian untuk posisi tengah antara Ivar dan juga Nathan itu sepertinya juga akan bersaing ya. Jelas kedua pemain ini ya, ini bisa dikatakan ya pemain yang memang digadang-gadang akan menjadi bagian timnas lebih lama ya. Dan untuk di posisi belakang, nah ini yang menurut saya menarik. Pertandingan ini menurut saya sangat menarik sekali ya, apalagi sudah ada Hilgers dan juga Eliano yang kemungkinan besar juga akan bermain saat melawan Bahrain. Nah, agar nonton kita ya semakin nyaman, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP. Kalau misal kalian nobar itu jauh ya, mau nonton bioskop mahal ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian bisa nonton di rumah kalian dengan tetangga kalian ya, dengan teman-teman kalian saat Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina dengan layar pembesar HP ini. Ini kalian bisa nonton untuk banyak orang ya dan juga ini saya sangat rekomendasikan mumpung harganya lagi promo. Yang mau silahkan langsung saja kalian cek di link deskripsi video ya. Ada sosok Paes ya yang menjadi kiper jelas akan diturunkan. Jordi, nah ini nanti ya saya akan bahas. Saya letakkan dulu pemain-pemainnya. Untuk Hilgers jelas di kanan dan Jay Idas di kiri. Nah, Jordi Amat mungkin banyak yang mungkin bang untuk Jordi ini lebih baik dicadangkan saya saja, mainkan saja Rizky Ridho dan sebagainya. Tetapi kalau saya melihatnya seperti ini teman-teman, lawan Bahrain itu pertandingan yang sulit karena bermain di kandang mereka. Kemudian kalau dilihat juga dari posisi Jordi Amat ini ya, ini dia juga memiliki pengalaman yang banyak. Justin Hubner tidak bisa bermain karena cedera. Jadi kalau dilihat dari tiga back ini, dari sisi pengalaman mereka semua sudah kenyang, baik di Liga Eropa ataupun di Europa League ya. Dan mereka semua itu menjadi apa ya, pemain yang memang saat ini sangat-sangat dibutuhkan sekali lah oleh timnas Indonesia. Jadi menurut saya ya bagi kalian jangan sampai nanti ketinggalan ya saat melawan Bahrain tanggal 10. Oke, kita lanjut lagi masalah Jordi ya. Nah, banyak yang bilang daripada Jordi mending Rizky Ridho. Nah, ini memang menjadi perbincangan hangat lah bagi pecinta sepak bola nasional. Tetapi kalau menurut saya ini menjadi poin yang memang harus diperhatikan oleh Shin Tae-yong karena posisi Shin Tae-yong saat ini ya adalah bagaimana dirinya harus bisa membawa timnas Indonesia ya di peringkat 3 atau 4 di grup C ini. Ini poin pentingnya dulu. Kemudian kalau dilihat dari performa Jordi Amat ya sepertinya setelah dirinya pulih dari cedera kemarin ya itu juga sudah mulai bagus ya. Artinya bisa saja sosok Jordi Amat ini juga akan menjadi kapten nantinya. Karena dia memang pemain penting ya, sangat diperhatikan sekali bahkan oleh Shin Tae-yong. Jadi dalam hal ini ya, untuk melihat bagaimana pola permainannya ketika di klub ya, kemudian ketika dia bersama timnas ya, menurut saya Jordi ini setiap pertandingan ya di JDT itu sudah mulai ada peningkatan. Jadi mungkin yang dalam hal ini yang meragukan kualitas Jordi Amat, ya kita tidak tahu karena di sini ya Jordi ini akan berdua dengan Itjas dan juga Hilgers ya. Dan ketiga pemain ini kenyang sekali ya di Eropa dengan banyaknya jam terbang. Jadi untuk meminimalisir lah dalam hal ini blunder ya menurut saya masih bisa. Kalian juga harus ingat teman-teman ya, Jordi ketika melakukan blunder duetnya dengan siapa. Kemudian juga beberapa kali saat melawan Irak di Piala Asia kemarin juga tidak semerta-merta kesalahan Jordi. Jadi ada beberapa kesalahan di lini tengah, kemudian di kiper ya. Dan juga itu membuat beberapa pemain belakang juga terkena imbasnya. Nah, sekarang sudah mulai rapat. Artinya kalau sudah ada Jordi Amat ya, kita lebih mudah lah dalam hal ini Shin Tae-yong akan menurunkan beberapa pemain dan Jordi Amat ini ya
sebagai pemimpin, oke. Kemudian dari segi bagaimana dirinya ya, untuk mampu membuild up serangan itu juga oke. Kalian harus sadar tonton ya, ini bukan berarti saya meninggikan Jordi Amat ya. Kalau posisi menyerang ya, Jordi ini bisa sebagai gelandang bertahan. Ini poin bagusnya. Artinya ya Nathan itu bisa narik ke belakang ya, ditarik ke belakang. Jordi ini nanti ke tengah bersama Tom Haye. Nah, kalian pernah lihat Jordi dengan Tom Haye duet? Belum jelas ya. Nah, ini kalau kita mungkin strateginya menyerang, bisa Sintayong menggunakan formasi tersebut seperti apa yang dilakukan Jordi Amat ketika di Piala Asia kemarin. Jadi menurut saya ya pasti ada untungnya dan juga jelas ada alasan penting mengapa Sintayong tetap memanggil Jordi. Apapun yang menjadi kesalahan Jordi ya, di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, itu tidak semerta-merta membuat para pemain lain itu juga tidak yakin dengan Jordi Amat. Dan ini menjadi sisi positif. Kemudian di tengah jelas ya ada Vertonghen di sini ya. Vertonghen menurut saya kekuatan dan juga stamina-nya sangat dibutuhkan di sisi kiri. Dan menurut saya saat melawan Bahrain tetap akan menjadi prioritas. Asnawi jelas ya. Karena saat ini Sandy Walsh ini diragukan ya, walaupun dia dipanggil, kalian bisa lihat ya. Tapi di pertandingan terakhir di KF Meselin ya Sandy Walsh tidak dimainkan karena masih cedera. Ya, walaupun sebenarnya ya kalau dilihat klub pun untuk melepas ke timnas Indonesia itu sangat ragu ya mengenai Sandy Walsh ini. Karena memang dia cedera, tetapi ya menurut saya memang ini keputusan yang harus diambil, tapi ya ini menurut saya juga Sintayong harus menghargai ya dari pelatih juga yang sudah melepas Sandy Walsh. Jadi kemungkinan kalau Asnawi main babak pertama, Sandy Walsh bisa main di babak kedua. Dan sosok di depan ya ini sudah saya tampilkan Eliano, Ragnar juga strike. Ini menurut saya akan menjadi tandem lah. Apalagi kita akan melihat Eliano nanti ya. Dan ini sangat bagus sekali pertandingan besok ya tanggal 10 ya. Jadi sangat saya rekomendasikan kalian untuk lihat secara live ya. Dan kalau dilihat juga tidak adanya Sananta yang tidak dipanggil ya dan digantikan oleh Malik Rizaldi ya menurut saya sebuah keputusan yang memang ini juga sangat penting karena Malik Rizaldi juga bersama Persebaya saat ini juga sedang ini tontonnya tracknya sedang bagus ya, sedang on fire. Ya semoga saja ini nanti bisa lebih bagus lagi ketika melawan Bahrain ataupun ya melawan China. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Terkhusus ya yang di back ini ya. Di back ini ada Jordi, Ijaz dan juga Hilgers. Apakah kalian yakin timnas Indonesia nanti akan lebih kokoh? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.